mahi Diyono Porocu Dayat Buam narayanu Wedem sarum Yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata Sududewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papakaram Apa sambawa Rahimam pundaria kaksi Sabahia biantara suci Om kesama Dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Truk sampah masuk TPA Suwung diperiksa, muat sampah organik diminta putar balik.
Dari buku Watu Gunung hingga Hari Suci Saraswati sebagai momentum introspeksi diri. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, truk pengangkut sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir TPA Suwung Denpasar terus menjalani pemeriksaan ketat pasca diberlakukannya larangan pembuangan sampah organik mulai 1 April 2026. Berdasarkan pantauan di lapangan, truk pengangkut sampah yang masih kedapatan membawa sampah organik diminta putar balik untuk selanjutnya melakukan pemilahan sebelum dibuang ke TPA Suwung. Pada hari keempat pemberlakuan kebijakan pelarangan sampah organik masuk ke TPA Suwung, pemeriksaan truk pengangkut sampah terus berjalan. Satu persatu armada truk pengangkut sampah diperiksa oleh petugas dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebelum diizinkan masuk ke area TPA. Pemeriksaan dilakukan di pintu masuk dengan cara membuka bak truk untuk memastikan jenis sampah yang dibawa. Petugas memastikan tidak ada sampah organik yang ikut dibawa masuk ke dalam TPA Suwung. Jika kedapatan membawa sampah organik, sopir truk diminta memutar balik kendaraannya dan membawa kembali sampah tersebut untuk dilakukan pemilahan terlebih dahulu sebelum kembali ke TPA. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak 1 April 2026, di mana TPA Suwung secara resmi tidak lagi menerima sampah organik. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Bali untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, sekaligus mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber. Beberapa supir truk pengangkut sampah yang ditemui di lokasi melontarkan tanggapan beragam atas kebijakan pelarangan pembuangan sampah organik tersebut. Sampah organiknya itu seperti kayak canang, itu nggak masuk sama sekali, kayak daun-daunan itu nggak boleh dimasuk sini. Itu yang diterima cuma sampah kayak tisu, kayak popok bayi, sama kresek-kresek. Kalau yang lain itu nggak diterima sama sekali itu. Kemarin ditolak, saya udah sortir. Ya mudah-mudahan sekarang berhasil. Oke. Kemarin sempat ditolak itu? Iya, ini tanggal hari Jumat, tanggal 3 bulan 4. Ya mudah-mudahan sekarang sudah saya sortir lagi. Kemarin cuma organik berapa kresek itu. Dibalik lagi ya saya balik. Ikut aturan aja lah. Daripada susah-susah ini. Kita sebagai buang organik, sekarang disuruh buang ke TPS 3R yang di Kertelangu. Ada harus dicacah dan di sana kapasitasnya cuma 30 ton per hari nih kok. Selain kan kita banyak nih Pak, bukan cuma 100-200 untuk artinya mengangkut sampah Denpasaran Badung. Sementara itu aparat keamanan dari TNI Polri dan Pol PP Provinsi Bali dan Denpasar terlihat berjaga-jaga di TPA Suwung untuk menjaga kondisi di lapangan tetap kondusif. Yana, Bali TV. Sementara itu pemirsa, persoalan sampah di wilayah Denpasar dan Badung mulai membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi. Politisi yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, Made Mulyawan Arta atau Digajah, menyoroti permasalahan tersebut. Ia menekankan pentingnya solusi konkret yang tidak hanya bertumpu pada masyarakat, tetapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dalam pandangannya, setiap persoalan harus diiringi dengan solusi yang jelas dan terukur. Untuk jangka panjang, pengolahan sampah berbasis teknologi seperti pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL dinilai dapat menjadi salah satu alternatif. Namun, realisasi teknologi tersebut membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat. Sementara itu, untuk penanganan jangka pendek, Digajah mendorong pemerintah daerah di seluruh Bali, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota agar segera menghadirkan langkah konkret yang dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Ia menilai selama ini beban penanganan sampah cenderung lebih banyak diarahkan kepada masyarakat. Padahal menurutnya persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif pemerintah dalam menyediakan sistem pengelolaan yang efektif. Harus ada solusinya. Solusinya memang PSL itu adalah salah satu solusi jangka panjang ya, tetapi harus perlu waktu untuk menyelesaikannya kan. Dan dalam jangka pendek ini ya kami harap ya
gubernur dan bupati, wali kota ke Bali punya solusi yang untuk jangka pendek. Bagaimana agar tidak semua serta-merta ke masyarakat saja. Edukasi ya penting, memilah sampah ya penting. Tetapi setelah itu solusinya apa? Ya banyak hal solusinya. Cuman ya saya tidak mau menggurui, semua kan cuma punya solusi. Kita diskusi bersama-sama dengan elemen masyarakat, seluruh pengusaha, pemerintah, wartawan, masyarakat, dan semuanya. Kita diskusi bersama-sama dan kita bekerja sama dan kita lakukan bersama-sama, kita pikirkan bersama-sama. Saya yakin semua ada solusi. Dengan pendekatan kolaboratif dan komitmen bersama dari seluruh elemen, persoalan sampah di Denpasar dan Badung diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif, sekaligus menciptakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan bagi masa depan lingkungan Bali. Yana, Bali TV. Dari buku Watu Gunung hingga Hari Suci Saraswati sebagai momentum introspeksi diri. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Rupuniki kemarjang disampun anak ke alit menekili. Mekatang kalau kebaos, mepandes utawi mesangi, mesin ramel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, wuku Watu Gunung dalam kalender Pawukon Bali memiliki makna yang sangat istimewa bagi umat Hindu karena bertepatan dengan Hari Suci Saraswati, yaitu hari turunnya ilmu pengetahuan suci ke dunia. Momentum ini tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Denpasar Igede Anom Ranuara menjelaskan seorang Sulinggih Ide Peranda Made Sideman menyampaikan pesan spiritual kepada anak beliau. Ide Betara Lebar Ide Peranda Ketut Sideman yang diwariskan dalam satu bait pupuh syarat makna tentang kemuliaan sastra dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran tersebut ditegaskan bahwa sastra atau ilmu pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting sebagai penuntun hidup. Ia mengibaratkan sastra sebagai perahu di tengah lautan kehidupan yang mampu mengantar manusia melewati berbagai tantangan. Dalam kegelapan, sastra juga diibaratkan sebagai pelita yang memberikan penerangan, membimbing manusia menemukan arah yang benar. Bahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan menjadi dasar dalam mencari nafkah yang menjalankan dharma sebagai manusia. Lebih jauh dijelaskan pula bahwa ketika manusia kembali kepada Sang Hyang Pencipta, pengetahuan atau sastra itulah yang akan mengantarkan roh menuju asalnya, yaitu Sang Hyang Sangkan Paraning Dumadi. Hal ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya penting dalam kehidupan duniawi, tetapi juga memiliki peran spiritual hingga akhir perjalanan hidup.
Nah, ketika begitu pentingnya pengetahuan atau sastra dalam kehidupan manusia ini, bisa kita samakan pengetahuan itu atau sastra itu bagaikan air yang mengalir. Nah, inilah kenapa pada hari Minggu setelah Saraswati kita sering sebut dengan banyu pingaruh, banyu pinaweruh. Artikan kepengetahuan itu bagaikan air yang mengalir. Bagaimana kita bisa mencapai hal itu? Bagaimana kita bisa menginjak ke banyu pinaweruh? Jelas ada beberapa hal yang perlu kita lakoni, yaitu satu, menurunkan ego dalam menjalankan sebuah proses pembelajaran yang sering kita istilahkan dalam runtutan Hari Saraswati, yaitu gunung runtuh. Waktu gunung itu adalah ego dan runtuh itu adalah jatuh. Bagaimana kita harus menurunkan ego ketika mau masuk ke sistem pendidikan atau baik non formal maupun formal. Setelah itu ada yang disebut sebel. Sebel ini adalah rasa kesedihan yang muncul dalam diri. Kenapa? Karena ego itu turun, jelas kita akan merasa terpukul atau merasa sedih, merasa bimbang dalam diri. Nah, inilah kemudian disebut mepait-paidan. Ada tarik ulur antara kemauan kita untuk memang terjun untuk mempelajari sebuah pengetahuan atau akan mundur dari sistem pengetahuan itu sendiri. Lebih lanjut, Guru Ano menambahkan di hari Rabu memasuki fase Buddha Urip yang dimaknai sebagai kebangkitan jati diri dalam semangat menuntut ilmu pengetahuan. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan peneteg, yakni proses introspeksi diri untuk meneguhkan niat dalam belajar. Selanjutnya terdapat tahap pengeredanan, yaitu proses mulai membaca dan mempelajari berbagai literasi, baik berupa manuskrip maupun buku-buku. Dari proses ini, ilmu pengetahuan akan turun melalui apa yang dilihat, didengar, dan dibaca, kemudian diolah dalam pikiran hingga menjadi persepsi. Persepsi inilah yang dalam ajaran Hindu sering diibarakan sebagai banyu pinauruh, yakni pengetahuan yang terus mengalir seperti air, memberi kehidupan, kesadaran bagi manusia. Melalui peringatan Hari Saraswati pada Wuku Watu Gunung ini, umat Hindu diharapkan tidak hanya memuliakan ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai sarana introspeksi diri, memperbaiki sikap, serta menuntun langkah kehidupan menuju keseimbangan antara skala dan juga niskala. Hendra, Bali TV. Pemirsa, upacara piodalan di Pura Swagina Sri Kesari Warmadewa Universitas Warmadewa yang bertepatan dengan Hari Raya Saraswati sani secara Umanis Watu Gunung Sabtu April 4, 2026 berlangsung khidmat dan penuh makna. Dalam momen ini, Universitas Warmadewa diharapkan terus mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara berkelanjutan. Dekan FEB Unwar sekaligus Ketua Panitia Dr. Ide Bagus Agung Dharma Negara menyampaikan bahwa hari ini merupakan puncak karya petirtan di Pura Swagina Sri Kesari Warmadewa. Piodalan ini menjadi wujud bakti Civitas Akademika yang rutin dilaksanakan setiap hari Saraswati dengan sistem bergiliran antara fakultas. Tahun ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis bertindak sebagai manggala karya. Ini kebetulan kami di FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, sebagai manggala karya yang setiap petirtan itu bergilir dari masing-masing fakultas yang ada di Universitas Warmadewa. Harapannya adalah karya ini bisa menjadi satu momentum bagi kami yang kebetulan pada saat ini adalah petirtan juga Sang Hyang Aji Saraswati. Rektor Universitas Warmadewa Prof. Dr. Insinyur I Gede Suronaya Pandit MP mengatakan perayaan Saraswati menjadi momentum penting bagi Civitas Akademika dalam menghormati turunnya ilmu pengetahuan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Warmadewa diharapkan terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh Civitas Akademika untuk terus belajar dan menempuh pengetahuan tanpa batas. Jadi ini merupakan sekali lagi merupakan momentum yang baik
bagi khalayak Sivitas Akademika untuk selalu membuka, selalu belajar, menempuh pengetahuan yang tanpa batas ini. Sehingga marilah bersama-sama kita semua Munas Bakti Ring Ide Betara, semoga perayaan ini akan membawa Warma Dewa mencapai visinya, yaitu bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global di tahun 2034. Niscaya akan tercapai seperti apa yang kita cita-citakan. Ketua Yayasan Sri Kesari Warma Dewa Profesor Dr. DRS Anak Agung Gede Oka Wisnumurti MSI menyampaikan bahwa Saraswati merupakan momentum memuliakan ilmu pengetahuan dan sastra sebagai sumber pencerahan. Perayaan ini tidak hanya bersifat seremonial, namun juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saya berharap melalui perayaan ini tidak saja kita mengedepankan seremonial pelaksanaan upacaranya, tetapi lebih dari itu, bagaimana kita memaknai Saraswati sebagai satu bentuk pencerahan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terus-menerus melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita asah pikiran kita, mari kita tunjukkan bahwa kecerdasan adalah segala sesuatu yang harus kita raih dan menjadikan pegangan hidup untuk kita semua. Selamat Hari Raya Saraswati. Piodalan ini dihadiri oleh Sivitas Akademika Universitas Warma Dewa dan dipuput oleh Ide Pedande dari Griya Tengah, Banjar Ujung ke Siman. Rangkaian upacara juga diisi dengan wali topeng Sidekarya serta tari rejang Dewa dan rejang Sari yang dibawakan oleh dosen dan staf. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi polisi tahan pelaku dugaan kekerasan terhadap anak di panti asuhan. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hemco, cat kayu dan besi. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu kan ora ketikal pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Wijel selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali.
Semangat meguli kota Paris adot engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, Satreskrim Polres Buleleng akhirnya membeberkan aksi kekerasan yang terjadi di sebuah panti asuhan di Desa Jagerage, Kecamatan Sawan, Buleleng. Dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak itu, korbannya mencapai 7 orang dan kini polisi menahan pelaku guna menjalani pemeriksaan intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi termasuk keterangan korban, polisi mengungkap adanya rangkaian tindak pidana kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap 7 anak-anak panti asuhan yang menjadi korban pencabulan, pelecehan maupun penganiayaan. Dari proses penanganan yang dilakukan, pelaku IMW 57 tahun yang merupakan pengurus yayasan sekaligus pengelola panti asuhan ditetapkan sebagai tersangka dan kini telah ditahan sejak 31 Maret 2026 setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya praktik kejahatan berulang. Dalam keterangan persnya, Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman membeberkan kronologi sekaligus perkembangan penanganan kasus yang menyita perhatian masyarakat tersebut. Seksual yang terjadi di panti asuhan Ganesha Sepanam, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Adapun latar belakang kasus yang dilaporkan ini berawal dari laporan polisi pada tanggal 27 Maret 2026, di mana kejadian ini awalnya dilaporkan oleh seorang pelapor yang merupakan kakak kandung dari salah satu korban penganiayaan dan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak yang melaporkan kejadian yang telah diterima oleh adiknya yang diduga dilaksanakan oleh seorang ketua yayasan panti asuhan Ganesha Sepanam di Jagaraga. Kasus ini bermula dari laporan keluarga korban pada 27 Maret 2026 setelah seorang remaja perempuan berusia 16 tahun mengalami penganiayaan pada 26 Maret 2026. Korban mengaku mendapat kekerasan fisik berupa cambukan menggunakan kabel hingga mengalami luka dan memar di sejumlah bagian tubuh. Penganiayaan tersebut dipicu karena korban keluar dari panti tanpa izin. Ironisnya, tindakan kekerasan dilakukan di hadapan anak-anak asuh lainnya. Setelah kejadian, korban dikeluarkan dari panti dan dijemput oleh keluarganya. Dari sinilah fakta lain mulai terungkap. Setelah berada di luar panti, korban mengungkap bahwa dirinya telah berulang kali menjadi korban kekerasan seksual oleh tersangka. Dalam proses penyidikan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk kabel yang digunakan untuk menganiaya korban serta pakaian korban saat kejadian. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pasal 473 KUHP terkait persetubuhan terhadap anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Yasari Yuli, Bali TV. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Jakarta Barat secara aktif melakukan kunjungan ke berbagai rumah ibadah sebagai bagian dari program moderasi beragama dan untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama. Hal tersebut dilakukan di wilayah Jakarta Barat dan salah satu lokasi yang dikunjungi FKUB adalah Pura Chandra Praba Jelambar yang dikenal sebagai simbol keseragaman.
Kemudian sering dijadikan pusat kegiatan keagamaan serta aksi sosial bagi lintas agama. Berlokasi di Wantilan, Pura Chandra Praba Jelambar, Jakarta Barat, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Jakarta Barat secara aktif melakukan kunjungan ke berbagai rumah ibadah sebagai bagian dari program moderasi beragama dan untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama di wilayah Jakarta Barat. Salah satu lokasi penting agenda kunjungan FKUB adalah Pura Chandra Praba Jelambar yang dikenal sebagai simbol keberagaman dan sering dijadikan pusat kegiatan keagamaan serta aksi sosial bagi lintas agama. Salah satu Ketua PHD Jakarta Barat I Ketut Sukadana mengatakan, tujuan kunjungan mempererat kerukunan dan memastikan harmonisasi kehidupan beragama di tingkat akar rumput sesuai dengan visi FKUB DKI Jakarta. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan mengelilingi areal pura, di mana Pura Chandra Praba akan melaksanakan Puja Wali yang ke-47. Swastiastu, saya Dr. Ketut Sukadana, Ketua PHD Jakarta Barat. Jadi kami mengundang pengurus FKUB Wilayah Kota Jakarta Barat. Kebetulan juga kami di sana sebagai pengurus dari perwakilan dari Hindu. Pertama tujuannya adalah ingin menguatkan rasa toleransi dan kerukunan di antara umat kita secara menyeluruh tanpa memandang itu berasal dari agama yang mana, gitu ya. Nah, dengan adanya rasa persatuan dan kerukunan ini, kan otomatis kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Ya, artinya tidak ada perpecahan sedikit pun. Oleh karena itu kerukunan ini sangat penting dan beliau menyambut sangat baik sekali. Bahkan kita di Indo juga sering diundang oleh agama-agama lain berkunjung ke tempat lain gitu. Jadi saling membalas ya. Saling isi mengisi lah karena tujuannya sangat baik. Tujuan utama dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama adalah untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama agar tercipta kerukunan, kedamaian serta kesejahteraan hidup berdampingan. FKUB berfungsi menjembatani dialog antar umat beragama, mencegah konflik, serta memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Di Jakarta itu kan kita memang punya forum antar umat beragama. Kita kemarin memang mengundang beliau untuk hadir supaya merekatkan kembali di antara umat beragama yang ada di Jakarta Barat. Kan kebetulan tadi pertama kali kita untuk mengundang FKUB gitu. Syukur walaupun di kita ini kebetulan di lingkungan kita ada 2 gereja, ada 1 masjid dan ada kita pura. Artinya tempat kita ini sebenarnya seperti Indonesia kecil ya, kampung kerukunan mungkin kalau boleh dibilang. Kita juga menggunakan kan pinjam tempat parkir di gereja, kita pinjam kebetulan mereka ada tempat parkirnya dan untuk hari biasa ini kebetulan kita bisa 60 juga 30 di sana diizinkan. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Tol Gilimanuk mendesak dilanjutkan usai kemacetan parah arus mudik Lebaran 2026. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering,
dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangsungan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, kemacetan parah yang terjadi di kawasan Pelabuhan Gilimanuk saat arus mudik Lebaran 2026 kembali memunculkan urgensi percepatan pembangunan jalan tol Gilimanuk sebagai solusi jangka panjang. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, Inyoman Suyase. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, Inyoman Suyase, menilai kondisi kemacetan yang mengular hingga berkilometer menunjukkan bahwa proyek infrastruktur tersebut tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya, pembangunan jalan tol Gilimanuk-Pekutatan hingga tahap berikutnya perlu segera dilanjutkan dan direalisasikan. Saat ini, proyek tol tersebut diketahui masih dalam kondisi terhenti. Masa penetapan lokasi atau penlok bahkan telah berakhir pada 25 Februari 2026. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai kelanjutan proyek. Pihaknya masih menunggu informasi terbaru sembari terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali dan dinas terkait untuk memastikan progres pembangunan hingga wilayah Soka. Komisi 3 DPRD Bali juga menyatakan siap mendorong percepatan proyek tersebut ke pemerintah pusat melalui koordinasi intensif. Dalam hal koordinasi menanyakan terkait dengan keberlanjutan proyek itu, dan harapan kita Komisi 3 pasti mendorong supaya proyek itu betul-betul dilaksanakan, proyek itu betul-betul jalan ya, karena ini sangat urgensi sekali. Mengingat hampir setiap hari lah Pak, setiap hari ada kejadian, ada macet. Kayak kemarin itu mau Lebaran, luar biasa macetnya, itu harus ada solusi yang baik. Ya ini solusinya jalan tol. Itu sih menurut pandangan kami Komisi 3. Dengan tingginya urgensi tersebut, DPRD Bali berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis agar proyek tol Gilimanuk-Pekutatan dapat kembali dilanjutkan, sehingga permasalahan kemacetan kronis di jalur vital tersebut dapat teratasi secara menyeluruh. Yana, Bali TV. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan meski di tengah gejolak energi global. Bahlil kembali menyatakan di tengah tantangan dan dinamika geopolitik, pemerintah terus berupaya agar menjaga sektor energi nasional tetap berjalan baik dan tetap berpihak kepada rakyat Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan meski di tengah gejolak energi global. Bahlil mengatakan cadangan bahan bakar minyak dan LPG pun dijaga agar tetap berada di atas standar nasional. Selain itu, penerapan program mandator biodiesel 50%, campuran 50% berbasis minyak sawit dengan 50% solar, pada tahun ini juga diperkirakan akan menciptakan surplus di atas standar nasional. Di tengah tantangan dan dinamika geopolitik, pemerintah terus berupaya menjaga agar sektor energi nasional tetap berjalan baik dan tetap berpihak kepada rakyat Indonesia. Termasuk dengan aftur, termasuk juga dengan LPG. Artinya, sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka
efisiensi di negaranya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional. Yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa dengan implementasi B50, maka insya Allah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi ini menjadi kabar baik begitu RDMP di Kalimantan Timur sudah kita operasikan. Yang kedua, kami menyampaikan terkait dengan penyesuaian harga. Bapak Ibu semua, kami menyampaikan bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang. Di sisi lain, Kementerian SDM juga akan mempercepat kajian kebijakan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan harga energi dunia yang bergerak cepat, khususnya di sektor minyak dan gas bumi atau migas. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan upacara pewintenan Saraswati dan Daseguna agar umat tulus ikhlas ngaturan ayah. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Li, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirurui, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kakeknya awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing hidang kenjang, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene kene awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, beseger beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, hematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya mengenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kesana kona panaki, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik.
terjadi di Nusa Penida. Cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Jadi tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, umat Hindu SDHD Jakarta Barat, Sarati Banten, dan juga pengurus Banjar mengikuti kegiatan upacara sakral Pewintenan Saraswati dan Pewintenan Daseguna yang dipuput oleh Ide Pandita Nabe Dharma Putra Paseban dari Geria Rempoa, Tangerang Selatan. Melalui upacara sakral tersebut, diharapkan umat Hindu SDHD Jakarta Barat dan Sarati Banten tulus ikhlas dalam mengaturang ayah menyambut puja wali ke-47 Pura Chandra Praba Jelambar. Berlokasi di Pura Chandra Praba Jelambar, Jakarta Barat, serta dalam rangkaian menyambut puja wali ke-47 Pura Chandra Praba, umat Hindu SDHD Jakarta Barat, Sarati Banten, dan juga pengurus Banjar mengikuti kegiatan upacara sakral Pewintenan Saraswati dan Pewintenan Daseguna yang dipuput oleh Ide Pandita Nabe Dharma Putra Paseban dari Geria Rempoa, Tangerang Selatan. Salah satu ketua PHD Jakarta Barat, I Ketut Sukadana, mengatakan Pewintenan Saraswati adalah upacara penyucian diri, lahir batin yang bertujuan menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta memohon keberkahan Dewi Saraswati agar mudah mendapatkan ilmu pengetahuan suci, kebijaksanaan, dan kesadaran untuk menuju kebenaran. Sedangkan Pewintenan Daseguna adalah upacara penyucian diri raga dan jiwa tingkat awal dalam agama Hindu bagi seseorang yang akan mengemban tugas spiritual seperti pemangku, balian, serati, atau sangging. Tujuannya adalah mengendalikan hawa nafsu serta memohon perlindungan dan tuntunan suci sebelum menjalankan profesi. Hari ini di Pura Chandra Praba dilakukan upacara pewintenan bagi Sarati Banten maupun bagi pengurus Banjar. Jadi proses upacara pewintenan ini wonten kalih. Pertama, pewintenan Saraswati, mohon tuntunan kepada Dewi Saraswati supaya bisa memberikan bimbingan kepada umatnya supaya melakukan hal-hal yang baik. Kemudian kedua, Pewintenan Daseguna, artinya supaya seseorang yang sudah selesai di Winten itu bisa mengambil tugas dan kewajibannya masing-masing, apakah sebagai dalang, apakah sebagai sanggeng, apakah sebagai pemangku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu proses ini sangat penting. Nah, di samping itu juga di dalam proses pewinten ini, di samping melakukan proses penyucian ngayap, jasmani, dan rohani, juga nata Banten Pras, artinya mengesahkan daripada personal bersangkutan dari Ide Sang Dewasa. Kemudian juga menikmati sadrasa yang meliputi 6 rasa, manis, pahit, asam, sepat, asam, kecut gitu ya. Jadi itu harus dikombinasikan supaya dia memiliki pemikiran yang bersih, yang netral, tidak memihak kepada salah satu. Yang paling penting adalah mempergunakan karwisto, sirwisto itu. Jadi daripada dia bahwa di dalam rangkaian puja wali Pura Chandra Praba di Jakarta Barat ini ada rangkaian memohon dari Pewintenan Saraswati dan Pewintenan Daseguna. Adapun Pewintenan Saraswati maupun Daseguna ini adalah mempunyai makna sama-sama mempunyai niat baik, mempunyai niat-niat suci. Yang dari Saraswati minta tuntunan kepada saya Haji Saraswati, Sang Hyang Tamimi, nah agar beliau dapat dituntun untuk melaksanakan wilayahnya dengan setulus dan suci bakti. Nah begitu juga Pewintenan Daseguna agar mereka mempunyai taksu.
ngayah di mana dia akan ngayah berada di mana sesuai dengan provinsinya, sehingga dia mempunyai taksu, mempunyai kekuatan dan mempunyai kelebih daripada yang lain, sehingga suasana ini akan menjadi harmonis, damai dan tentram. Jadi makna daripada Pawintanan Saraswati maupun Dasa Gununiki adalah kita berniat berperilaku yang suci. Jadi baik dari segi perkataan, dari segi pikiran, dari segi pikiran, semua itu supaya berjalan suci, sehingga jalannya yang kita akan sungguhkan kita akan pada Dasa yang menjadi begitu juga kerukunan damai. Sementara itu, Ketua SDHD Banjar Jakarta Barat Inyoman Sutrisna mengatakan upacara sakral tersebut diharapkan umat Hindu SDHD Jakarta Barat dan Sarati Banten tulus ikhlas dalam mengatur ngayah menyambut Pujuwali ke-47 Chandra Praba Jelambar Jakarta Barat yang jatuh di Purnama Kedase 2 April 2026. Kita di Pura Chandra Praba ini mengadakan Pawintanan Saraswati dan Pawintanan Daseguna. Pawintanan Saraswati ini untuk ibu-ibunya, Dasegunanya untuk bapak-bapaknya. Tujuannya itu supaya kita itu lebih mantap lah dalam ngayah kan gitu nih. Itu ya tujuannya, makin setelah di winter itu kita sih berharap lebih konsisten ngayahnya, lebih tulusnya, lebih tulus, lebih damai. Rangkaiannya ini dilanjutkan dengan acara Santi Puja nih. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Bertepatan Pujuwali yang ke-47 Pura Chandra Praba Jelambar, Purnama Sasih Kedase, ratusan umat Hindu wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya mengikuti persembahyangan bersama yang dipuput langsung oleh Ide Pandita Nabe Dharma Putra Paseban dari Gria Rempoa, Tangerang Selatan. Momentum Pujuwali tersebut diharapkan umat Hindu dalam melaksanakan kegiatan niatnya dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan lahir dan batin. Bertepatan Pujuwali yang ke-47 Pura Chandra Praba Jelambar Purnama Sasih Kedase, ratusan umat Hindu wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya mengikuti persembahyangan bersama yang dipuput langsung oleh Ide Pandita Nabe Dharma Putra Paseban dari Geria Rempoa, Tangerang Selatan. Salah satu ketua panitia Pujuwali yang ke-47 Pura Chandra Praba Jelambar Jakarta Barat, Anak Agung Sudarsana mengatakan rangkaian kegiatan menyambut Pujuwali sudah dilalui, di antaranya matur pioning, bakti sosial, pengobatan gratis, Santi Puja, dan Nur Tirta Pura se-Jakarta dan sekitarnya. Ia mengatakan momentum Pujuwali yang berbarengan dengan Purnama Sasih Kedase adalah hari suci umat Hindu untuk pemujaan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kemakmuran dan penyucian diri lahir dan batin. Momen ini seiring bertepatan dengan puncak karya besar seperti Ide Betara Turun Kabeh di Pura Besakih. Rahina Suci Purnama Sasih Kedase, umat sana jagi ngiringan umat yang Pujuwali sapuniki umumnya saking umat Jakarta Barat dan sekitarnya. Namun kami panitia Pujuwali Pura Chandra ke-47 kaler mengundang Prelingga saking pura-pura jajaran DKI, kaler saking wenten saking wilayah luar DKI, yaitu Pura Agung dan Masidi, Tangerang Selatan. Harapannya nanti Pujuwali sesuai dengan tema nangun niatnya berlandaskan kesadaran untuk mencapai kedamaian. Artinya di sini kita berharap umat sedharma Jakarta Barat dan sekitarnya dalam menangun niatnya ini tulus ikhlas, sehingga dalam kegiatan Pujuwali kali ini umat sedharma dari Jakarta Barat dapat melaksanakan dengan tulus ikhlas. Tentunya harapannya untuk mencapai tujuan kedamaian. Damai artinya di sini kita mendapat damai
jasmani, damai rohani, sehingga nanti tujuannya kita menjaga, mendapatkan kemudian kebahagiaan lahir dan batin. Upacara di Pura Batur dan Besakeh yaitu Purnama Kedasel, yaitu upacara Betara Turun Kabeh. Ini memiliki makna yang luar biasa. Karena pada saat hari ini semua para dewa turun ke dunia untuk memberikan anugerah kepada seluruh ciptaan beliau, dan seluruh ciptaan beliau juga harus mempersembahkan sesuatu ke hadapan Ida Sang Dewasa, yaitu melalui yadnya. Tetapi di dalam proses penyerahan diri itu harus didasari oleh oleh serada, adanya suatu keyakinan. Kemudian harus didasari oleh lascaryo, tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Kemudian didasari oleh nyanyian-nyanyian Kidung Suci. Kemudian harus memberikan sedana kepada para sulinge, para pinandita, para pandita sebagai rasa resiannya, karena beliau yang memberikan tuntunan sekaligus memimpin upacara itu. Kita sebagai umatnya harus bisa mengucapkan rasa terima kasih. Kemudian ana sewaya, artinya yadnya ini tidak boleh dilakukan sifatnya jor-joran, artinya sekedar pamer, tetapi tidak memiliki arti. Purnama Sasi Kedase adalah sebagai momentum untuk meningkatkan spiritualitas, mencapai kesempurnaan batin, dan memohon kesucian alam semesta. Pada dasarnya kita mengadakan Puja Wali ini, kita sangat mengharapkan agar umat kita bersatu, damai, rahajeng, rahayu, sareng sami, persatuan, kesatuan di antara umat supaya terwujud dengan baik. Itu sebenarnya tujuan secara nyatanya kan. Kalau mengenai yaknionya sampun diaturkan tadi, Macaru sampun mungkin sedang proses Puja Walinya mungkin. Ya Paman. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan saatnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca. Kami akhiri seputar Bali malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.